Hari ini pembagian MBG dan tahun ini dapat THR ya karena Dalam video viral yang beredar, terlihat para siswa di Lombok Timur tak kuasa menahan senyum ketika menerima MBG. Rupanya, para penerima tidak hanya mendapatkan menu makanan, tetapi juga uang tunai. Belakangan terungkap bahwa kejadian itu di sekolah di Lombok Timur. Menurut kabar Tribun Lombok, uang tunai tersebut dibagikan kepada para siswa sekolah dan kelompok B3, termasuk balita, ibu hamil, dan ibu menyusui. Lalu, seperti apa pengakuan dari pemberi uang tersebut? Simak hanya di Saksi Kata. Oh tidak, jadi begini, saya setiap tahun itu kan bayar zakat melalui usaha-usaha saya yang lain seperti tembakau. Saya kan usaha saya yang tetap itu kan tembakau, rokok sama ayam. Jadi dan saya juga punya showroom mobil. Jadi setiap tahun itu saya wajib mengeluarkan zakat. Nah zakat saya itu jadi untuk di kampung di sini mulai dari Loyok sampai Gunung Siwu, Montombaan itu tetap saya keluarkan itu totalnya kurang lebih ya sekitar 150-an itu yang sudah saya hitung-hitung. Makanya yang di MBG ini saya bilang sama Pak SPPG kemarin, jadi kalau saya lihat apalagi perekonomian sekarang ini lagi lesu, lagi saya lihat masyarakat apalagi dengan kondisi sekarang ini, saya usulkanlah ke SPPG bagaimana kalau saya keluarkan zakat melalui penerima manfaat di MBG ini. Jadi menitip gitu ya. Ya, jadi saya titip. Saya titip zakat saya melalui penerima manfaat. Jadi tersalurkan kan ke desa-desa yang lain lah ya, khususnya di Kecamatan Sikuri ini. Tidak ada kepentingan lain, tidak ada. Saya tidak istilahnya tidak apalagi saya dapat info-info yang tidak jelas, tidak ada itu, tidak ada. Jadi murni karena Allah saya keluarkan zakat setiap tahun itu, bukan tahun ini saja, setiap tahun saya keluarkan zakat. Nominal zakat setiap tahunnya? Tahun kemarin kurang lebih 200 sekian juta saya keluarkan. Tahun ini perkiraan saya 300 sampai 500. Perkiraan saya masih, tapi hitung-hitungan saya sekitar 300 juta saya keluarkan. Kalau yang dihabiskan untuk KPM kemarin? KPM itu apa? Yang penerima manfaat. Itu sedikit, kurang dia 80 itu. Cuman 78 juta itu. Karena saya lihat, kan saya sering nonton video ya. Saya lihat antusias anak-anak ini, anak-anak penerima manfaat nih, saya lihat itu antusias sekali. Itu yang hati saya tergerak dengan itu. Anak-anak yang apalagi sekarang ini menjelang lebaran, la ilaha illallah, dengan doanya sangat syukur sekali itu. Dan mudah-mudahan lah teman-teman yang lain termotivasi dengan dengan cara kita ini. Teman-teman yang lain lah, mudah-mudahan lah teman-teman yang lain termotivasi dengan cara kita penyaluran zakat inilah melalui penerima manfaat ini, mudah-mudahan. Kalau dari penghasilan SPPG ini belum dizakatkan? Oh jadi kemarin kan kita ngusul di orang yang pinter di agama lah, ya, orang yang pinter ngaji, yang wajib dizakatkan itu usahakannya yang 1 tahun. Kalau MBG ini belum 1 tahun dia, berarti belum dia dizakatkan lalu MBG ini. Yang saya zakatkan ini adalah usaha tembakau, rokok, telur, sama usaha showroom saya. Jadi itu yang saya zakatkan. Hanya menitip zakat. Itu menitip zakat. Kalau MBG ini belum kita zakatkan dia. Baru 6 bulan. Ya untuk kita membantu pemerintah juga di
program ini supaya istilahnya ya dengan penerimaan yang dah segar sehat menurut ya, malah saya malu dengan ini karena saya dipiralkan di saya kan tidak pernah jarang lah lihat di media itu, cuman saya dapat info dari teman-teman ini dapurnya, malu kita karena apa, nanti dikirain kita ria apa-apalah sama orang kan, tapi lillahi ta'ala, demi Allah demi Rasulullah, karena ini bulan Ramadan saya tidak ada niat yang tidak ini murni zakat saya, karena apa, itu kewajiban saya itu untuk bayar zakat, itu wajib itu. Terakhir pesan, entah itu dari apa SPP untuk SPPG yang lain atau orang-orang kaya yang di Lombok Timur secara khusus atau secara umum di Indonesia ini, pesannya ya insya Allah lah, kalau kita betul-betul membayar zakat itu, insya Allah kalau kita ikuti aturan yang 2,5% itu, insya Allah Indonesia ini akan sejahtera dia. Kalau dia betul-betul misalnya uangnya 1 miliar, itu dia bayar 2,5% itu 25 juta, insya Allah sejahtera dia. Indonesia ini sejahtera dia. Kalau dia betul-betul dijalankan zakat itu. Ya mudah-mudahanlah teman-teman yang kaya, yang punya uang, itu mudah-mudahanlah termotivasi dengan cara kita bayar zakat ini. Jadi begini, saya kan jarang ke dapur ini. Karena saya sibuk di urusan pekerjaan saya yang lain. Kemarin malam apa itu saya ke dapur, saya lihat lagi packing, saya lihat itu agak kurang rupanya, saya lihat isi mungkin seminggu yang lalu mungkin kalau tidak salah itu, sekitar saya pulang dari Mataram sekitar jam 12 malam, saya langsung ke dapur, saya lihat, langsung saya panggil jam 12 malam itu, nah ini siapa? Ahli gizinya. Mbak ahli gizi, kok ini kurang sekali rupanya isi menu itu. Saya telepon, itu sudah malah itu Pak 10.500 dia bilang. Kita nanti malah itu sudah 10.000-an dia bilang itu yang. Saya bilang sama dia, ini terlalu sedikit, tambah dia lagi, saya gitu kan. Saya suruh tambah dia. Nanti ambilkan uangnya di yayasan, saya gitu kan. Karena ini kita mau berbagi di bulan Ramadan, terus kita mau pelit, tambah dia, saya gitu kan. Tambah susunya, waktu itu susunya cuman 1 atau 2 saya lihat. Saya suruh tambah kan, Pak Agus ada di sini kalau nggak salah itu. Saya telepon dia langsung jam 12 malam itu. Carikan, pokoknya saya minta tambah. Kalau uangnya kurang, ambil uang di yayasan, saya gitu kan dia. Itu yang yang kalau salah seminggu yang lalu lah itu, sebelum kita ini. Ya, kaitan dengan menu itu. Kalau itu kan cita-cita saya dari dulu itu Pak. Cita-cita saya dari dulu, karena saya itu betul-betul ingin memberdayakan masyarakat wilayah Desa Loyok ini. Jadi dari dulu saya bercita-cita seperti itu Pak. Jadi begini, ini kan istilahnya berapa bulan yang lalu saya bilang sama makernya yang baru, ini kan makernya yang baru. Saya bilang, data guru ngaji se-Desa Loyok ini, nah dari MBG ini kita gaji dia, dari dari sewa dapur itu. Sewa dapur itu kita gaji guru ngaji, kita gaji merbot. Jadi kenapa saya bilang untuk gaji guru ngaji? Karena ini kita lihat sekarang di desa-desa, mungkin tidak tahu kalau desa lain. Karena sekarang kan ini generasi anak-anak ini sekarang, ya Pak ya, sudah masuk dia ke desa, narkoba. Makanya saya tekankan sama ini, maker yang baru, bendara yayasan, saya bilang, pokoknya biar generasi kita lebih bagus untuk menyupport guru ngaji, gaji dia guru ngaji ini, saya gitu kan, ambilkan uangnya dari yayasan, saya gitu kan. Kalau dia kurang, saya nanti yang tambah. Saya tambah. Pokoknya guru ngaji usahakan se-Desa Loyok ini guru ngaji, gaji dia dan merbotnya.
Saya bilang sama anunya, sama Sewa dapur. dari sewa dapur. Lah enggak nih mau nu Pak. Itu ya apa kita dapat lain itu aja kita dapat. Sempat ada ceritakan kita katanya ada intimidasi dan lain sebagainya atau penekanan lah, luruskan itu soal ini. Nah, karena beredar di media itu bahwa ini adalah keuntungan SPPG itu apa dapur SPPG. Baik, terkait kondisi saat ini memang penyaluran dari zakat yang dari mitra yang sejumlah 50.000 yang kemudian dititipkan melalui paket MBG itu bukan dari uang operasional, tidak ada dari uang operasional. Ya, murni dari mitra gitu. Kemudian terkait penyaluran tersalurkan seperti biasa setiap harinya dengan menu untuk porsi besar 10.000, kemudian untuk porsi kecil 8.000 dengan jumlah penerima manfaat kurang lebih sekitar 1.500 dan itu berada di zonasi terdekat lah dari SPPG, utamanya di Desa Loyok, Kecamatan Sikur. Jumlah penerima manfaatnya di sini kan dari siswa itu ada 980 untuk siswa saja, baik dari TK, KB sampai kemudian SMA-nya. Lalu kemudian untuk B3 atau dari posyandunya itu sekitar 530 di Desa Loyok saja itu. Karena kemarin juga terkait pemerataan juga kan. Sekarang jumlah dapur sekitar 14 yang sudah berjalan. Akhirnya terpaksa kemudian semakin sedikit. Kemudian di awal 3.000 lebih. Ya. Tapi karena pemerataan jumlah dapur semakin banyak, jadi semakin sedikit penerima manfaat. Kalau mungkin jumlah penerima manfaat 3.500 mungkin semakin banyak zakat itu yang akan disalurkan. Apa yang menjadi? Sebelumnya memang tempat saya berdiskusi dengan mitra, karena saya juga merasa ada kekhawatiran gitu, karena sebagai wakil pemerintah di SPPG itu mungkin bisa disalahkan karena tidak ada di Juknis atau tidak ada di surat edaran terkait pelaksanaan penitipan uang zakat ke penerima manfaat melalui paket makanan ini. Kemudian juga tadi malam juga saya dipanggil oleh Korwil untuk mengklarifikasi melalui buat surat laporan khusus, lapsus, kemudian juga diminta untuk buat video klarifikasi begitu. Bahwa ini memang bukan dari operasional MBG untuk penyaluran uang 50.000 dalam paket makanan MBG itu. Murni titipan dari mitra. Ada enggak tanggapan dari BGN setelah sudah membuat klarifikasi secara tertulis? Sejauh ini belum ada. Hanya menunggu berarti. Hanya dari Korwil aja tadi menyarankan supaya itu kurang tepat kalau caranya seperti ini begitu.